Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam morning call di pagi hari ini. Saya Pendeta Umi Rahayu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Menabur Kasih Jakarta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sesuai dengan sabda bina umat, pada hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu menyatakan kerinduan kami untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat agar kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan menguatkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan bagi kita sekalian bacaan firman Tuhan hari ini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang bernama Napoleon Hill berkata bahwa di dalam pikiran manusia ada banyak tambang emas. Orang tidak berhasil dalam hidupnya karena dia tidak menimba atau menambang emas yang ada di dalam pikirannya dan selalu mempergunakan kata andaikan. Seandainya saya seorang yang kaya, seandainya saya seberuntung dia, seandainya saya sepintar dia, seandainya, dan seandainya. Orang yang demikian hanyalah orang yang bermimpi, orang yang tidak pernah bertindak, dan yang tidak pernah bertumbuh sampai ia menjadi lansia. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika memberikan kesaksian kepada kita sekalian bahwa Paulus mengucap syukur oleh karena ia mendengar berita dari Silas dan Timotius tentang jemaat di Tesalonika. Mereka tidak hidup berandai-andai, tetapi jemaat Tesalonika bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Iman jemaat di Tesalonika semakin bertambah di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan, bahkan di tengah-tengah berbagai macam ajaran palsu yang muncul pada saat itu. Meskipun waktu itu mereka ada yang merasa bingung, goyah imannya, bahkan gelisah. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, justru iman mereka bertumbuh. Iman mereka semakin menguat dan terbukti dari kasih mereka yang mereka kembangkan dalam kehidupan berjemaat
semakin kuat. Dan Paulus mengucap syukur atas keadaan jemaat yang demikian. Kasih jemaat tidak kendor, iman jemaat semakin kuat, jemaat tetap setia, beriman kepada Yesus Kristus dan sabar dalam menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Semakin jemaat Tesalonika ditekan, kasih mereka semakin berlimpah. Dan jemaat Tesalonika tetap bertahan menjaga persekutuan hidup berjemaat mereka. Sikap dan perilaku jemaat Tesalonika ini, saudara-saudara, menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain pada waktu itu. Dengan melihat kesaksian surat Tesalonika kepada kita sekalian, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mencatat 3 hal untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Dikatakan kepada kita bahwa penderitaan merupakan pintu dari sebuah pertumbuhan iman. Penderitaan yang direspon secara positif akan menghasilkan ketekunan. Dan orang yang tekun adalah orang yang fokus, orang yang tekun adalah orang yang konsisten, orang yang tekun adalah orang yang tidak mudah untuk putus asa terhadap hal-hal yang dihadapi, terhadap penderitaan, terhadap kesulitan yang dihadapi. Seperti contoh yang kita lihat dalam pribadi Michael Jordan, seorang olahragawan yang menekuni olahraga basket. Ia menjadi terkenal diawali oleh sebuah kegagalan-kegagalan yang harus dia lewati. 30.000 kali dia mencoba untuk terus belajar memasukkan bola ke dalam keranjang basket. Dan dalam ketekunannya ia terus fokus, ia terus berusaha dengan keras untuk dapat memasukkan bola ke dalam keranjang basket tersebut. Dan hasilnya, saudara-saudara, dari ketekunan, dari kerja keras, dari kegagalan-kegagalan yang dia hadapi, sekarang ia menjadi seorang pribadi yang sangat terkenal sebagai olahragawan yang terkenal karena ia dapat memiliki prestasi memasukkan bola basket ke dalam keranjang basket. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Tesalonika pun demikian. Mereka mengalami pertumbuhan iman karena penderitaan dan penganiayaan yang mereka terima. Karena ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar mereka berkaitan dengan hari Tuhan. Tetapi mereka tetap mengalami pertumbuhan iman dan menjadi kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita pun mengalami kegagalan dalam hidup ini. Tetapi kegagalan itu adalah tanda bahwa kita sedang berada dalam proses pertumbuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kepada kita bahwa untuk bertumbuh dibutuhkan adanya kesetiaan dan kesabaran. Saudara-saudara, saya memiliki pohon mangga di depan rumah saya. Saya menunggu selama 4 tahun pohon mangga itu berbuah. Ketika pohon mangga itu berbunga, setiap kali saya memotretnya. Dan setiap pagi ketika pohon itu sudah berbunga, saya berharap bahwa bunga yang sudah ada di pohon itu akan berubah menjadi buah. Dan ketika saya mengamati, tetangga saya mengatakan, "Bu Pendeta, pohon yang ibu tanam itu mangganya kecut." Mendengar itu, saudara-saudara, saya agak sedikit kecewa. Tetapi saya terus berharap bahwa bunga itu akan berubah menjadi buah dan buah itu akan dapat dipanen. Dan ketika panen, saudara-saudara, ternyata buahnya manis. Apa yang diprediksi oleh tetangga saya tidak benar. Dan seperti itulah, saudara-saudara, yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa untuk bertumbuh
dibutuhkan adanya kesetiaan. Dan untuk melihat hasil dibutuhkan adanya kesabaran. Dalam pertumbuhan dibutuhkan adanya kesetiaan dan kesabaran. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh adalah sebuah tindakan, bukan mimpi, bukan berandai-andai. Orang yang mau bertumbuh, ia selalu berusaha mencari jalan untuk dapat bertumbuh. Dan untuk bertumbuh dibutuhkan adanya tindakan. Bila Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya mau bertumbuh, maka yang harus kita lakukan adalah memotivasi orang lain, memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bertumbuh. Pertumbuhan tidak dapat dilakukan sendirian. Untuk bertumbuh kita membutuhkan komunitas. Kita tidak dapat bertumbuh sendirian tanpa komunitas yang menolong kita untuk bertumbuh. Ketika kita berada di lingkungan yang bertumbuh, maka kita pun saudara-saudara akan mengalami pertumbuhan itu juga. Mari mulai hari ini kita bertekad untuk bertumbuh di dalam iman, agar kasih menjadi nyata dalam hidup kita dan jumpa kita dengan orang lain. Selamat bertumbuh, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri perjumpaan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa memiliki kemauan untuk bertumbuh di dalam Engkau. Belajar melalui kehidupan kami, peristiwa-peristiwa hidup, perjuangan hidup, pergumulan hidup, karena melaluinya kami dapat bertumbuh dan mengerti akan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini. Seluruh aktivitas rencana hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika kami berjumpa dengan banyak orang, ketika kami melakukan perjalanan, ketika kami beribadah, mampukan kami untuk senantiasa memiliki motivasi untuk menolong orang lain bertumbuh, sehingga kami pun dapat bertumbuh bersama-sama dengan mereka, terutama bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Yesus, kami serahkan akan kehidupan kami hari ini dan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehadiran kami mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani kehidupan di hari ini, dan selalu menjadi berkat bagi setiap orang yang Bapak Ibu jumpai. Tuhan memberkati.